Al Muslimun TV. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin abada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin abada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa ahmadana wa jami'ul masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'ul masyayikhina wa muhallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa alana wa ahladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yaumil akhirah. Kita coba 30 rupiah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, selanjutnya kita mau baca asmaul husna itu mau aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala
عليه وسلم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا بصير يا خبير يا رفيق يا مميت يا مجيب يا سميع يا بشير يا حكم يا عالم يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بئيس يا شهيد يا أحد يا ولي يا قوي يا متين يا والي يا أمين يا مرسي يا مقيم يا معين يا معين يا مؤمن يا حي يا قيوم يا وديد يا مجيد يا وهيب يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا سيد يا حبيب يا علي يا متعال يا بارئ الأكوان يا منتقم يا يا غني يا مغني يا ولي يا الله يا نبي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله آمين يا رب العالمين آمين
Ya amin ya Allah. Ibu semua, alhamdulillah Ustaz kita sudah tiba di tengah kita. Selamat datang, salam wassalam kepada Ustaz Asnan Purbaisi MPD. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعصي أن ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذكر الناس لم يذكر الله. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa qala aidan man kharaja min tolabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahu azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustaz Asnan Purbaisi MPDI. Alhamdulillah barakallah sudah berada di tengah kita untuk berikan tausiah bagi kita semua. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus DKM kaum muslimun yang telah berkenan memberikan tempat kepada kita untuk kita bertolak ilmi di sini. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan dan saya sayangi ibu majelis umi kaum muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya jualan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi untuk mengadakan kajian ilmu yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz Asnan Purbaisi MPDI dengan tema meningkatkan kualitas diri dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, barakallah, salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan insyaallah pada kita semua sampai hari kiamat. Alhamdulillah, barakallah ibu-ibu semua, pada hari ini walaupun hari ini adalah mungkin menjadi tanggal merah karena ada perayaan, namun kita tetap istiqomah insyaallah bisa mendapatkan ilmu. Tolong ilmu di sini bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja semuanya adalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu semua, untuk mengawali pengajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema juga supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami langsung saja kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Asnan Purbaisi MPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-azizul jabbar alladhi ja'ala al-jannata lil abrar walhamdulillah al-wahidil qahhar alladhi ja'ala an-nara lil fujjar wassalatu wassalamu ala akramil khalqil mab'utsil mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul abrar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar. Wa ba'du. Ibu-ibu yang mungkin ada seumuran dengan ibu saya juga. Jadi ini orang-orang tua saya yang saya hormati, yang saya cintai. Karena ibu saya meninggalnya muda, umur 40 tahun.
Nah, jadi kalau merujuk ke umur saya, ya ibu jangan terpengaruh dengan tampang saya ya. Masih muda ya. Saya kelahiran tahun 80. Ya. Bermutu katanya, bermuka tua. Jadi ibu saya meninggal tahun 2001, sakit. Nah, jadi kalau saya mengaji ke ibu-ibu itu senang aja. Seperti melihat kembali ibu-ibu saya. Mudah-mudahan diberkahi, yang jadi ibu menjadi ibu-ibu yang terus didoakan oleh anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau yang di atas saya berarti ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Karena tadi sudah dibuka dengan doa yang bagus oleh pembawa acara, itu doanya Nabi Sulaiman ya, tentang bagaimana bersyukur. Kemudian judulnya juga menarik, meningkatkan kualitas diri di awal tahun 2023 supaya mencapai ridho ilahi. Ridho itu biasanya diterjemahkan orang kalau sesuai dengan harapan. Kira-kira ibu ridho nggak dengan yang saya berikan? Oh ridho Pak Ustadz, alhamdulillah. Ketika yang diberikan nggak sesuai harapan, mau gimana lagi? Ridho juga gitu. Jadi ridho itu ada dua. Ridho menerima karena sesuai dengan harapan, ridho menerima karena pasrah. Nah, kita masuk yang mana ridhonya itu? Nanti kita akan uraikan. Ibu-ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi komen pertama ya. Jadi ridho itu kita terima karena sesuai dengan harapan kita. Yang kedua kita terima karena mau gimana lagi gitu ya. Udah pasrah. Nah, untuk yang kedua ini yang sering terjadi. Dapat pasangan ya mau gimana lagi, diterimalah begitu ya. Dapat anak mau gimana lagi, dapat mantu mau gimana lagi, terima aja. Itu ridho versi kedua itu. Menerima karena sudah pasrah. Nah, yang akan kita kaji sebelum itu motivasi dulu. Jadi tadi kata pembawa acara bagus sekali Bu ya. Mau liburan tetap istiqomah ya. Sebagian ibu-ibu berarti yang udah ada yang pergi umroh ya? Ada. Apa ada yang belum? Ada yang belum ya? Ya, biasanya di umroh itu yang paling disenangi selain tawaf beribadah itu sholat di raudhah. Di raudhah ya? Ya. Ini belum materi nih, masih pembukaan ini. Di raudhah itu kan sholat, kenapa? Karena kata Rasul, antara rumahku dengan tempat aku khutbah, mimbar, itu taman dari taman surga. Itu asli hadisnya. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tapi karena Rasul sudah meninggal, berubah terjemah hadisnya. Antara kuburan Nabi sampai mimbar Nabi itu adalah taman dari taman surga. Silahkan kalian sholat di situ. Makanya banyak berebut kan. Orang berebut fokusnya bagaimana sholat di taman surga, betul? Tapi ada satu hal yang perlu ibu ilustrasikan, betapa kecilnya rumah Nabi. Coba ibu hitung dari kuburannya sampai ke mimbar itu. Berarti yang punya rumah minimalis itu sebenarnya ikut Nabi. Yang gede-gede nggak ikut Nabi sebenarnya. Nah, ini untuk mengembirakan dapat rumah kecil-kecil ya. Iya, minimalis sesuai dengan sunnah Nabi kan begitu. Kalau yang pernah pergi umroh, coba ibu ukur antara kuburan Nabi sampai mimbar Nabi. Kecil sekali. Paling sholat dapat 4-5 saf itu. Berarti rumah Nabi itu kecil. RSSS, rumah sangat sederhana sesuai syariah gitu ya. Iya. Kecil rumah Nabi itu. Nah, itulah yang sering kita perebutkan kalau pergi umroh. Sholat di raudhah Nabi. Dan biayanya mahal. Yang paling murah biasanya sekitar 29 juta. Cuman kadang-kadang delay berangkatnya. Yang mahalan di atas, pasti berangkat tapi mahal. Nah, ibu-ibu yang belum pernah pergi umroh atau sudah pergi umroh pingin sholat di raudhah lagi, saya akan berikan sholat di raudhah alternatif. Minim biaya.
mengambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kedua dari Abu Hurairah, yang ketiga dari Anas bin Malik. Apa isi hadisnya? Nah, ini biar tambah semangat nanti panitianya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala masajidullah. Hadis pertama itu dari Anas bin Malik. Dari Abu Hurairah, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilm. Hadis yang kedua itu. Nanti dulu, nanti terjemahnya baru kita catat ya. Kalau bahasa Arab nggak ikut ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakuz zikri. Apa terjemahannya? Semua teks hadisnya itu sama, tapi jawaban Rasul berbeda. Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku, kalau kalian nanti melintasi taman dari taman surga, maka berhentilah sejenak menikmati taman surga itu." Yang pertama, berarti di dunia ini ada taman surga versi dunia. Yang pasti raudhah yang kita umroh. Tapi ada selain di situ. Yang saya katakan sholat di raudhah alternatif. Minim biaya dan bisa kita lakukan setiap hari. Salah satunya ikut pengajian ini. Nah, apa kata Rasul? Kalau kalian melintasi taman surga, maka berhentilah sejenak nikmati taman itu. Kita tahu yang namanya taman, nggak ada orang yang nggak senang. Taman Surya Kencana, Taman Pusar Anya, senang semua. Menikmati kan? Duduk, lari sana, lari sini, begitu ya. Ya Rasulullah, apa taman surga itu? Sahabat itu salah satu tipologinya kalau dengar sesuatu yang menarik langsung mau tahu apa itu Rasul. Nah, kata Rasul, yang pertama rumah-rumah Allah, masajidullah. Berarti kalau nanti ditanya sama suami, "Mama mau kemana?" "Mau ke taman surga." "Ada." Makanya ngaji. Mau ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul mengatakan, jika kalian melintasi taman surga, maka berhentilah sejenak nikmati taman surga itu. Apa taman surga itu? Kata Rasul, majalisul ilmi. Majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis taklim yang isinya belajar ilmu. Kalau ditanya nanti, "Oh, mau kemana mama?" "Mau ngumpul." "Di mana?" "Di taman surga." Nah, di mana taman surganya? Ada. Nggak ngaji kan papa? Majelis-majelis. Yang ketiga, kata Rasul, kalau kalian melintasi taman surga, berhentilah sejenak. Kata Rasul, apa itu ya Rasulullah? Hilakuz zikri. Halakoh zikir. Hari ini ibu dapat fasilitas 3 in 1. 1, halakoh zikir. Tadi saya ketika datang lagi baca Asmaul Husna kan, dapat 1. Kedua, di rumah Allah. Yang ketiga, kata bu acara, thalabul ilmi. Berarti ibu lagi di taman surga dengan fasilitas 3 in 1. Rumah Allah plus isinya majelis ilmu, plus isinya halakoh berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering saya sampaikan kepada para jamaah yang pingin umroh tapi belum kesampaian, atau kepada para majelis taklim yang berangkat umroh tapi visanya belum keluar. Ini namanya sholat di raudhah alternatif. Dan ini menambah motivasi. Biayanya murah, minim biaya, tapi ibu sedang beribadah atau sedang menikmati taman surga yang Allah berikan di dunia. Jadi kalau ditanya misalnya pulang umroh, udah berapa kali sholat di raudhah? Kan biasa begitu ya, karena perempuan dikasih waktu ya, nggak sembarangan masuk ya. Baru 3 kali. Saya sudah 5 tahun sholat di raudhah. Dari mana? Ya di majelis taklim. Lebih banyak kan.
Nah, jadi ibu sekalian, mari kita nikmati taman surga ini. Ini sebagai salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bertemu Allah dengan husnul khatimah. Ini yang harus kita tanamkan pada panitia yang menjadi pengurusnya, bahwa kita sedang menikmati, bahwa kita sedang merasakan, bahwa kita sedang menunjukkan kita sedang di taman surga. Jadi kalau kita di taman surga, maka ucapannya harus bernilai surga, perbuatannya harus bernilai surga, bahkan kalaupun mengkritik, memberikan masukan, harus bernilai surga. Jangan majelis taklim jadi taman neraka. Jangan mengkritik isinya neraka. Nah, jadi semua harus menggunakan bahasa surga. Apa bahasa surga? Dalam surat Yasin dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salam qaulam mir rabbir rahim. Itulah perkataan di surga. Harus menyejukkan. Kalau majelis taklim isinya berantem, berarti belum taman surga itu. Itu baru di pintu taman surga. Apalagi ribut, itu berarti bukan taman surga ya. Nah, itu sama-sama kita niatkan memakmurkan majelis taklim, memakmurkan masjid, memperbanyak zikir. Itu cara kita menikmati dan memanfaatkan mumpung kita lagi di taman surga. Dan hari ini ibu-ibu sekalian, kita akan menikmati taman surga dengan durasi kurang lebih 1200 menit, sampai jam 11. Nanti setelah ini taman surga dibuka untuk pendatang yang baru, yang sholat zuhur di masjid gantian. Karena semua orang ingin masuk taman. Kan nggak mungkin ibu di taman surga Kencana seharian kan, marah orang kan, gantian lah kan begitu. Biar merasakan indahnya taman surga. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. Bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik, meningkatkan kualitas diri. Tentu kita harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu berarti kembali meyakini Allah itu ada. Kembali kepada Allah adalah kembali memastikan tujuan hidup kita. Kembali kepada Allah adalah kembali memastikan target yang akan kita dapatkan. Itulah namanya prinsip dalam meningkatkan kualitas diri kita. Pertama, kembali kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Semua perbuatan kita harus orientasinya kepada Allah. Mau bergerak, baca bismillah. Selesai melaksanakan kegiatan, baca alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Semua kembali kepada Allah. Dapat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Tidak sesuai harapan, astaghfirullah. Semua kembali kepada Allah. Prinsip pertama, kalau ingin kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Prinsip yang kedua, kembali kita memastikan tujuan hidup kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melayani suami ibadah, marahin suami juga ibadah. Bangun subuh belum subuh itu ibadah, itu marahin suami kan. Nyuruh anak ibadah, marahin tetangga ibadah juga. Jangan ngomong-ngomong sembarangan, fitnah-fitnah, ngerumpi, dosa. Nah, itu marahin tentang ibadah juga. Ditegur teman, kita terima juga ibadah. Senyum sama tetangga juga ibadah. Senyum sama suami tetangga itu bukan ibadah. Ya? Karena ada satu hadis, ini penting, ini problem kita di tengah masyarakat dengan serba media sosial yang sangat rapat dan media sosial yang serba cepat. Ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut begini, ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'zam, ya Rasul, apakah dosa yang paling besar? Kata Rasul, ada 3.
kata Rasul. Pertama, antaj'alu lillahi naddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah. Itu jelas, enggak ada yang menolak itu. Yang kedua, anta'uqqa walidaik. Engkau berdurhaka sama orang tua kamu. Nah, pada yang kedua, orang sudah maklum itu. Menyekutukan Allah, durhaka, udah tahulah itu dosa besar, kan begitu. Yang ketiga ini yang paling penting, dan ini hadisnya enggak semua sama. Antuzaniya halilata jarika. Sahabat bingung, apa Rasul? Selingkuh sama istri tetangga, selingkuh sama suami tetangga. Dan fenomena itu di zaman sekarang banyak terjadi. Mulai dari memberikan jempol di media sosial, memberikan emoticon tanpa sengaja kan? Saya kalau share, dia ngasih jempol terus, betul ya? Tiba-tiba dia hilang, kita kehilangan. Mana ya, biasa ngasih jempol kok nggak ngasih ya? Kehilangan itu, nah masuk itu nanti lama-lama ingat, membanding-bandingkan cerita, kenapa ya saya begini, kenapa pasangan saya begini, kamu baik sekali, beruntung suami kamu. Selesai itu dah, itu sudah tangganya ke sana. Lalu kata Rasul, dosa besar itu selingkuh sama pasangan tetangga. Bayangkan hadis itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Berarti fenomena itu sudah ada pada masa Rasul. Sekarang Rasul nggak ada, wah berkembang pesat. Maka kita perlu membentengi diri kita dengan banyak mengisi majelis ilmu dengan taman-taman surga. Kembali yang ketiga, bahwa agar kualitas diri kita meningkat, kita kembali menargetkan target-target kita dalam hidup. Tadi pertama kembali kepada Allah, kedua meneguhkan tujuan hidup kita hanya untuk beribadah, yang ketiga menulis target-target kita. Tahun 2023 Allah masih panjangkan umur kita, betul? Alhamdulillah. Terus teman kita sudah ada yang meninggal. Apa kadang-kadang komennya ibu-ibu biasanya? Pak Ustadz, si fulan sudah meninggal, orangnya baik, ya Bu, bagus. Memang kok orang baik itu cepat meninggal ya? Berarti saya nggak meninggal, orang jahat dong, kan begitu nanti pemikiran. Ini perlu diluruskan juga ini. Jadi orang baik itu cepat meninggal. Berarti yang lama meninggal orang jahat. Itu korban nonton film sama sinetron. Karena 2 jam kita nonton film, kejahatannya 1 jam 50 menit, 5 menit bahagia, 5 menit penutup. Selesai kan filmnya kan? Pasti begitu itu. Akhirnya orang baik pakai atau menang. Tapi 5 menit lagi menjelang habis filmnya kan? Menderita, nanti terakhir baru bahagia, habis filmnya kan begitu. Berarti baiknya hanya 5 menit. Nah, korban film itu. Ada satu hadis Rasul yang memberikan kita satu harapan besar terkait orang yang meninggal lebih dulu atau hidup lebih lama. Apa kata Rasul? La'allahu yasta'tib wa la'allahu yazdad. Pengertiannya begini. Kalau ada orang meninggal lebih dari kita, berbaik sangkalah Allah sedang mencegah dia untuk tidak menambah banyak dosa. Kalau orang yang meninggal mendahului, kalau Allah panjangkan umur kita, termasuk yang hari ini di tahun 2023, yazdad, kalimatnya yazdad, berbaik sangkalah Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segalanya. Begitu baru benar. Ibu dikasih umur yang panjang dengan sakit bertahun-tahun, berbaik sangkalah Allah sedang menggugurkan dosa-dosa ibu. Saya udah tua Pak Ustadz, teman saya udah meninggal semua, saya nggak ada teman, kalau reunian nggak ada teman, udah meninggal semua, reunian mah di kuburan aja. Berbaik sangkalah Allah sedang memberikan kesempatan kepada ibu dengan umur yang masih ada untuk memperbaiki yang dulu masih banyak yang bolong-bolong. Itu baru kita hidupnya penuh optimis. Yang meninggal kita berbaik sangka Allah mencegah dia sudah tidak menambah dosa. Yang masih hidup berbaik sangka Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segalanya. Perbaiki hubungan sama menantu, sama mertua, sama tetangga, sama pasangan. Mumpung masih hidup.
Kalau sudah nggak ada, susah kan memperbaikinya? Itu cara kita meningkatkan kualitas hidup kita. Saya biasanya kalau pengajian ngasih kesimpulan depan dulu, selesai materinya. Baru kita masuk penjelasannya. Bagaimana caranya? Salah satu cara kita agar kembali kepada Allah, meneguhkan tujuan hidup kita, memberikan target-target kita di tahun 2023 ini, mengutip dari kitab Wasaya Rasul yang saya bawa, disebutkan an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman ma faqala li ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu ta'ala laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu ta'ala 'alaika rufi'atil aqlam wa juffatis suhub rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Cara kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan 3 prinsip yang saya sebutkan tadi, saya ulang biar nggak lupa, tapi nggak ada ujiannya, tenang aja. Yang pertama, kembali kepada Allah, meneguhkan tujuan hidup, menentukan target kita di tahun 2023. Nggak tercapai nggak apa-apa, tapi Allah sudah catat, kita sudah punya niat, berniat saya sudah berpahala. Kan begitu Bu ya? Dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Abbas, ayahnya dan anaknya Abdullah bin Abbas. Salah satu adab kalau disebutkan nama sahabat, kita harus mengucapkan radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anha kalau perempuan. Kalau diucapkan nama Nabi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus beradab kepada sahabat? Karena Rasul pernah mengatakan, sahabatku seperti bintang di langit. Siapapun yang kalian ikut dari mereka, kalian sedang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Rasul bersabda, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, dia pernah sholat di belakang Nabi, pernah ikut bersama Nabi. Dia mengatakan, wahai Ananda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa hal yang prinsip yang harus engkau amalkan. Lihat kalimat Rasul, ya gulam, wahai Ananda, panggilannya lembut kepada Abdullah bin Abbas. Ini salah satu hadis bahwa Rasul itu penyayang kepada anak kecil, manggilnya baik. Jadi kalau yang manggilnya siap, berarti nggak benar itu, nggak ikut Rasul itu ya. Ini udah nggak benar aja kan begitu. Saya pertama datang ke Bogor nggak paham itu apa artinya. Artinya nggak bagus ternyata. Sini gitu ya. Rasul Ananda ya gulam. Apa kata Rasul? Ihfazillah yahfazka. Ini apa namanya? Praktek atau penjelasan dari yang 3 poin tadi. Kata Rasul apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini kan kalimatnya umum ini. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu artinya. Bagaimana kita menjaga perintah Allah? Ya kerjakan yang wajib dulu. Yang wajib itu apa? Sholat 5 waktu. Yang wajib itu apa kalau ibu-ibu? Mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Nah, yang udah dekat nih kan, udah bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Yang punya hutang lunasin, ya. Yang utang-utang bulan puasa maksudnya, kalau utang cicilannya sesuai kesepakatan aja. Lunasin. Bentar lagi masuk bulan puasa. Ada memang beberapa kiai nakut-nakutin. Barang siapa yang tidak mengganti puasanya, datang bulan Ramadan, maka Allah akan berikan azab kepadanya, pahalanya, dosanya berlipat ganda, dan dia harus menggantinya berlipat-lipat. Ada yang begitu memang beberapa kiai. Sebenarnya itu
nakut-nakutin saja. Saya ditanya, apa benar begitu Pak Ustadz? Bukan. Allah kan bukan rentenir. Masa tinggal satu karena nggak bayar jadi 3? Itu mah rentenir namanya. Nah, cuman dosanya gede. Kenapa? Karena dianggaplah lalai. Masa udah setahun nggak lunas-lunas? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jaga perintah-perintah Allah itu. Kalau ibu-ibu apa yang paling berat? Puasa, bayar utang. Bagaimana ibu-ibu sakit hatinya, 5 menit lagi mau buka, datang bulan. Wah, itu sakit sekali itu. Tapi harus ridho. Itu ridho yang kedua itu. Ridho, pasrah. Mau gimana lagi? 5 menit lagi mau buka, datang dia. Gimana itu, Bu? Ya harus diganti. Dan itu menyakitkan biasanya, ya. Dan itu ridho tahap kedua itu. Ya, mau gimana lagi kan, harus diganti. Jangan nanti perasaan sudah datang, antar aja lihatnya habis buka. Nggak bisa. Harus dilihat. Dulu begitu kan? Bertobatlah, menemukan waktu ibadah kita. Allah itu nggak boleh diakal-akalin. Allah Maha tahu. Yang senyum-senyum berarti pengalaman berarti. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jaga perintah Allah, jaga kewajiban Allah, jaga yang Allah larang, maka Allah akan menjaga kita. Artinya, kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan garansi kita masuk surga. Kan mengerjakan berpahala ditinggal berdosa. Kalau kita menjaga larang Allah, Allah akan menggaransi kita tidak akan masuk neraka. Kan begitu teorinya. Itu maksudnya menjaga Allah. Bukan Allahnya dijaga, Allah nggak perlu dijaga, Dia Maha Kuasa. Jaga semua perintah-perintahnya. Kalau yang wajib sudah bagus, naik level kedua, kerjakan yang sunnah. Apa Ibu pengertian sunnah? Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri, ya. Begitu. Kayak mantep aja ibadahnya sampai nggak mau yang sunnah-sunnahan gitu. Saya biasanya bilang sunnah itu dikerjakan berpahala. Sering kan, apa hukumnya Pak Ustadz? Sunnah. Oh berarti sunnah tenang. Emang kenapa Bu sunnah? Kan pengertiannya dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Enggak Bu, nggak dikerjakan nggak tahu diri, saya bilang. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan selalu bersamamu. Ketika kita menjaga perintah Allah dengan istiqomah, maka Allah juga akan selalu bersamamu dan Dia istiqomah untuk itu. Bagaimana mungkin Allah akan meninggalkan hambanya kalau hambanya selalu bersama Allah? Bagaimana mungkin Allah akan melupakan hambanya kalau hambanya selalu bersama Allah? Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, di mana Allah? Aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Tentu yang dekat sama siapa? Yang menjaga ibadah kepada Allah. Maka kan konsep taubat itu, kalau ibu-ibu yang seumuran orang tua saya masih ingat lagu Bimbo ya. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Itu kan konsepnya Allah akan mendekati hambanya kalau hambanya beribadah kepada Allah, dan Allah akan menjauhi hambanya kalau hamba tidak beribadah kepada Allah. Kalimatnya kan, 1 langkah kita dekat kepada Allah, 1000 langkah Allah dekat kepada kita. 1 langkah kita menjauh kepada Allah, 1000 langkah Allah menjauh. Makanya teori taubat itu kan sebenarnya kembali kepada Allah. Kita sama Allah selangkah, Allah 1000 langkah. Kita datang selangkah, Allah datang 1000 langkah. Jagalah Allah dengan kualitas istiqomah ibadahmu, maka Allah tujahaka akan selalu bersamamu. Apa kata dalam Al-Quran? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muhsin. Kan itu kalimatnya. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabar berarti apa? Ridho sama keputusan Allah.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Takwa apa? Menjalankan perintah Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Baik itu kan kebaikan yang Allah perintahkan. Jagalah Allah dengan kualitas ibadahmu yang istiqomah, maka Allah pasti akan bersama. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Ke manusia itu mohon doa saja. Minta sama Allah. Jangan pernah berharap kepada makhluk yang ada kecewa. Berharaplah kepada Sang Khalik, maka kita tidak akan kecewa. Manusia kalau diminta sekali dua kali, dia nyaman. Diminta ketiga kali, mulai nggak suka. Diminta keempat kali, kabur dia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala semakin diminta, dia semakin suka. Bahkan Allah mengatakan, hambaku yang tidak pernah minta kepadaku, maka ia telah menghina kekuasaanku. Itu kata Allah itu. Kita harus sering minta. Apa kata dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku, aku akan ijabah semua yang kalian minta. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, enggan meminta kepadaku dan beribadah kepadaku, aku pastikan dia masuk neraka jahanam. Itu kata Allah. Kalau Allah itu harus diminta setiap hari. Kalau manusia, jangan diminta setiap hari, kesel dia nanti. Nah, itu bedanya. Bahkan kata Allah, orang yang tidak minta kepadaku, dia sedang meragukan kemaha kekuasaanku. Kata Allah begitu. Jadi kalau minta sama Allah. Kadang-kadang kita ini kan suka namanya syirik khafi. Apa syirik itu? Semi syirik. Kayak syirik begitu. Wah, karena ibulah saya bisa hidup. Kalau ibu nggak ada, saya nggak tahu mau gimana lagi. Ternyata ibunya nggak ada, lebih bagus hidupnya. Begitu. Karena secara tidak langsung dia apa? Seperti mengatakan kalau bukan ibu itu dia bukan siapa? Tapi kalimatnya, alhamdulillah Allah mengutus ibu menjadi wasilah untuk menolong saya. Itu baru benar. Lalu ibunya nggak mau kalah. Karena ibulah saya bisa sukses. Kalau nggak ada ibu, nggak tahu hidup saya. Ibunya nggak mau kalah. Oh memang iya, saya memang banyak bantu orang. Kalau bukan karena saya nggak bisa. Sama-sama berdosa itu. Ya. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Karena ibulah hebat. Oh emang iya, saya itu kalau nggak ada saya nggak bisa jalan. Wah, itu hati-hati juga itu. Itu kelihatannya bagus, padahal syirik itu. Kalau nggak ada saya nggak jalan. Nggak ada ibu, lebih bagus ternyata kan begitu. Bisa aja kan begitu. Nah, jadi kalau meminta kepada Allah, kalau meminta mintalah kepada. Kadang-kadang kalau ini cerita orang tua saya atau ibu ya. Kadang-kadang kalau ibu lihat keluarga ibu, anak bisa kuliah, sukses. Kadang-kadang kalau pakai logika kan nggak masuk akal ya. Kok bisa kan gitu ya? Kok bisa sederhana bisa sukses? Kok bisa? Kadang-kadang kan kita nggak masuk akal. Kayak masjid ini aja. Dari pertama dibangun, saya sering lewat ini. Kata dia si ibu, Ustadz kesasar nggak? Enggak, karena saya sering lewat. Jadi ingat ini. Ini kan nggak begini dulu masjidnya. Kalau dihitung dari pertama kali masjid dibangun, udah miliaran ya. Kan nggak masuk akal masjid bisa sampai miliaran ya. Contohnya masjid, udah 3 kali pembugaran saya ingat ini. Dulu sana tutup sampai kita jalan ke sini. Dibangun itu kan, belakang dibangun. Sampai seperti ini kan. Kalau dihitung-hitung, dihitung uangnya itu, udah miliaran. Kan nggak masuk akal bagaimana bisa ngumpul uang sampai miliaran. Nah, itu makna dari apa? Bahwa kuasa Allah itu di atas manusia. Jadi kalau minta sama Allah saja. Nah, ini kisah nyata ini. Pak Ustadz, nah kalau ini ridho tapi terpaksa, mau gimana lagi? Gimana Pak Ustadz, suami saya nggak mau sholat, suami saya nggak mau ngaji, suami saya malah ya begitulah Pak Ustadz, jarang ibadah. Gimana itu cara merubahnya Pak Ustadz? Nah ada begitu ya? Astagfirullahaladzim. Nah itu tanda itu.
Berarti waktunya sebentar lagi. Oke, baik ya. Saya juga terkejut nih. Masya Allah. Astagfirullah. Nah, terkejut apa? Astagfirullah. Jangan marah-marah. Kembali kepada Allah. Lupa saya. Oh baik, kita lanjut ya. Bagaimana caranya? Saya bilang ibu jangan sesali suami ibu yang seperti itu kalau ibu sudah berusaha. Kenapa? Karena bisa jadi karena suami ibu begitulah ibu bisa masuk surga. Kenapa Pak Ustadz? Siti Asiyah Allah abadikan dalam Al-Quran karena kesalehannya dan ketabahannya karena punya istri Fir'aun. Bisa jadi Allah jadikan suami ibu Fir'aun agar ibu bisa masuk surga. Maka bersabarlah dengan itu. Jadi suami saya Fir'aun Ustaz. Bukan maksudnya kira-kira begitulah. Udah ibu suruh nggak mau berubah, berarti suami saya ini ya kafaran Fir'aun lah supaya saya menjadi Siti Asiyah kan gitu. Bisa jadi kalau suami ibu soleh, ibu masuk neraka. Kenapa? Dia terlalu soleh, kawin lagi dia. Ibu nggak terima, marah sama Allah, masuk neraka ibu. Kan marah-marah apa semua kan begitu. Jadi maksudnya apa? Minta kepada Allah agar pasangan kita diberikan hidayah. Itu kita minta, tapi apa hasilnya? Kembalikan kepada Allah supaya kita tidak merasa sakit hati. Atau datang Pak Ustadz, istri saya nggak benar, berarti bapak menjadi masuk karena seperti Nabi Lut. Nabi Lut kan dapat istrinya nggak benar, saya bilang. Berarti istri saya kayak istri Nabi Lut. Ya kira-kira begitulah. Kalau sudah diperbaiki nggak mau berubah kan begitu kan. Kalau mau dipisahkan kasihan anak-anak, maka terimalah itu sebagai bagian. Karena kita tidak tahu, bisa jadi nanti di last time atau injury time itu berubah. Banyak kisah-kisah pada akhirnya husnul khotimah. Tugas kita adalah tidak boleh berhenti minta kepada Allah. Karena ketika kita satu detik berhenti minta kepada Allah, kita sedang meragukan kuasa Allah. Nyambung Bu ya? Berarti apa yang dibangun? Optimis minta kepada wa idza sa'alta fas'alillah. Saya Pak Ustadz mau pergi umroh nggak ada uang. Minta aja sama Allah. Nanti Allah akan berikan skema-skema yang di luar logika akal kita. Entah skemanya ada orang baik nyuruh pergi umroh, entah skemanya ada nanti ke undian umroh, entah skemanya nanti ada berangkat umroh bareng-bareng, ada saja caranya itu. Tapi mintanya kepada, jangan kepada makhluk. Dan Allah akan mudahkan itu. Kalaupun yang kita minta Allah tidak kabulkan, paling tidak kita sudah dapat pahala meminta kepada Allah. Pahala kan minta sama Allah beribadah ya. Oke ya. Baik. Lanjut. Yang keempat, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Bagaimana teorinya berarti? Minta pertolongan kepada Allah itu setelah kita berusaha. Masih ingat Bu kalau sholat baca surah Al-Fatihah? Apa filosofinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Kepadamu ya Allah kami beribadah dan berusaha, lalu kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa harus ada kalimat berusaha dulu baru minta pertolongan? Artinya berikhtiar dululah baru minta kepada Allah. Kenapa harus berikhtiar? Karena para nabi pun diajarkan demikian. Coba lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikejar-kejar sama siapa Nabi Musa? Dikejar Fir'aun kan? Ini sekarang nama Fir'aun lagi ngetren nih. Fir'aun. Ya, lagi ngetren maksudnya. Dikit-dikit Fir'aun kan begitu ya. Bentar lagi ada yang masuk penjara gara-gara ngomong Fir'aun. Sama juga ya. Nabi Musa itu kan dikejar Fir'aun dengan umatnya kan. Sampai ketika Nabi Musa di depan Laut Merah, bingung Nabi Musa. Betul kan? Mau kemana ya? Di belakang Fir'aun, di depan Laut Merah. Baru dia berdoa kepada Allah. Kira-kira, ini ilustrasinya. Saya nanti diingat Bu ya, berapa lama nih? Kalau ngomong enak aja nih, sampai jam berapa kan begitu. Baik, diingatkan aja Bu. Ilustrasinya begini. Itu kan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan berarti dekat sama Allah kan.
Kira-kira bisa nggak Nabi Musa diberikan bocoran bahwa dia bisa melewati Laut Merah? Kira-kira mungkin nggak sebagai seorang nabi? Sangat mungkin. Misalnya lagi dikejar-kejar Nabi, dikejar-kejar Fir'aun nih, datang malaikat Jibril. Wahai bro Musa, kenapa? Tenang, aman. Tenang umatku, saya udah dapat dari malaikat Jibril, aman, bisa kan? Tapi nggak dikasih tahu apa? Agar seorang nabi pun harus berusaha. Lari dulu, sudah sampai depan. Ya Allah, kami sudah berlari di belakang Fir'aun. Bagaimana? Maka turun wahyu, pukulkan tongkatmu ke laut. Kadang-kadang kalau kita ngobatin saudara kita sudah berikhtiar ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, nanti datang itu tiba-tiba, oh di sana saja, cuman dikasih air putih sehat, katanya. Beneran sehat. Padahal bukan karena air putih, karena Allah sudah usahanya sudah maksimal, maka Allah berikan kuasa dengan air putih, selesai. Nah, masalah kita setelah itu jadi syirik. Ke bapak itu saja, saya sudah kemana-mana dengan sentuhan dia sehat, katanya. Datang tetangganya sakit langsung ke sana, nggak sehat-sehat, tambah parah kan begitu ya. Padahal ditolong Allah bukan karena tapi karena Allah dia sudah berusaha maksimal, sudah sampai titik nadir, Allah mudahkan hanya dengan air putih. Kita kadang salah paham dengan bapak itu saja. Saya sudah ke Singapura kemana-mana, ke dia air putih sembuh. Dia lupa proses sebelumnya. Bisa kan Nabi Musa dikasih bocoran, tenang Nabi Musa aman? Enggak. Atau yang paling gampang Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar, bisa nggak Nabi Jibril dikasih informasi, wahai Nabi tenang, kalian pasti menang? Nggak ada informasi itu. Sampai diceritakan dalam Sirah Nabawiyah, nanti bilangkan banyak YouTube-nya didengarkan ya. Bagaimana Rasul itu sampai sholat malam itu nggak bangun-bangun dari sujudnya. Sampai Abu Bakar coba cek, jangan Nabi pingsan gitu. Nggak bangun-bangun. Digesek kakinya kan, nggak ngerespon. Kata Abu, bahaya jangan Nabi meninggal ini kan begitu ya. Nggak bangun-bangun, ada setengah jaman sujud aja. Kan kalau biasa begitu, kok di TV-TV meninggal kan? Masya Allah, husnul khotimah, meninggal sedang sholat. Banyak orang itu kepingin, saya kepingin nanti meninggalnya lagi sujud. Begitu ya, lagi khotib Jumat meninggal, lagi ngaji meninggal, husnul khotimah banget itu. Terakhir orang yang meninggal di kamar mandi dibilang suul khotimah. Kasihan kan orang yang jatuh meninggal di kamar, padahal dia masuk kamar udah baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Meninggal husnul khotimah juga, cuman kesannya dari jauh kesannya suul khotimah. Jadi jangan pernah bersuuzon orang yang meninggal di kamar mandi suul khotimah. Ini supaya nanti jangan jadi bumerang. Sedih Pak Ustaz, kenapa suami saya meninggal di kamar mandi? Ya bagus saya bilang. Bukan suul khotimah, husnul khotimah Bu. Kalau dia tadi masuknya baca doa. Jangan seuzon sama orang, itu kesimpulannya maksudnya. Tapi kan nggak ada informasi bakal menang. Nabi sujud, ya Allah. Kalimatnya begini, ya Rabb, unsurni wansurna, fa in lam tansurna falam tajid abadan ya'buduka fi hadzal ardh. Harus begitu. Ya Allah, bantulah kami. Jumlah kami 313, peralatan seadanya. Lawan kami 1000 orang, pasukan kavaleri, berkuda lengkap. Secara akal nggak mungkin menang. Tapi aku yakin kepadamu ya Allah dengan kuasamu, kata Rasul, kalau engkau tidak menangkan kami ya Allah, maka engkau tidak akan bisa lagi menemukan ada makhluk yang sujud kepadamu, karena kami akan habis semuanya. Doa Nabi itu. Artinya Nabi apa? Takut juga sebagai manusia, tapi punya keyakinan. Bisa nggak dikasih informasi sama Jibril, Bro Muhammad, oke, menang, tenang aja. Kira-kira gimana? Tenang, menang. Enggak. Artinya iya karena budu. Kalau minta pertolongan, mintalah kepada Allah setelah kita berusaha. Kita udah usaha, udah semua, ya sudah. Tinggal minta kepada Allah. Kan banyak itu anak-anak kita kasih tahu nggak berubah ya. Tiba-tiba kita meninggal, dia lebih soleh dari sebelumnya. Kadang bisa begitu. Cuman sudah meninggal kita belum berubah. Maunya kan pas kita lagi hidup begitu ya. Banyak begitu. Saya ada jemaah itu, ibunya meninggal, wasiatnya cuma satu. Kamu nanti ngaji sama ustadz ini ya. Habis meninggal dicari saya. Pak Ustadz, saya disuruh ngaji sama ibu saya. Bapak ikhlas nggak?
Ya gimana lagi ya, mau wasiat katanya. Wah nggak ikhlas ini saya bilang. Dapat wasiat saya memang suruh ngaji. Karena dia wasiat ya saya nggak bisa nolak ya. Akhirnya ya diusahakan lah begitu ya. Ngaji. Ya, tapi ya begitu namanya anaknya orang sibuk ya. Ngaji seminggu libur 2 bulan, begitulah. Tapi yang jelas menjalankan wasiat kan begitu ya. Pak Ustadz, saya lagi ke Singapura 2 minggu, udah libur. Nanti ngaji seminggu, libur 3 minggu. Yang namanya anaknya manajer Asia Pasifik kan begitu ya, atau kemana-mana kan begitu. Tapi paling tidak niatnya itu ada karena menjalankan wasiat ibunya. Saya bilang ini bapak belum ikhlas ini menjalankan wasiatnya. Buktinya ngaji seminggu, libur sebulan. Nah, berubah setelah itu. Ngaji seminggu, libur 2 minggu. Nah, agak lumayan lah. Diusahakan gitu ya. Nah, itu contoh usaha kita bukan kepada hasil orientasinya, tapi lebih kepada ridho Allah. Karena manusia berubah itu hak Allah. Kita hanya berusaha. Bahkan Nabi kita pun pada akhirnya kan menangis ketika pamannya meninggal. Kan pamannya nggak Islam, Abu Thalib itu. Kan meninggal dalam keadaan non-muslim kan? Apa kurang baik apa Nabi? Itu kalau zaman sekarang begitu, jadi sasaran netizen itu. Oh Allah, Nabi saja ngapain yang dakwahin kita? Ngurus saudara yang nggak bisa kan begitu kan biasanya serangan baliknya. Udah lo nggak usah ngurusin kita, urus saudara lo, gitu biasanya kan. Itu kalau Nabi hidup sekarang kena bully tuh. Ayah angkatnya, pamannya meninggal nggak Islam, gimana itu dakwahnya? Kena bully itu pasti. Tapi enggak, memang begitulah. Allah ingin katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kan ada ayatnya, turun ayat. Kata Allah, a'udzu minasyaitonir rajim, wahai Muhammad, masalah hidayah bukan urusanmu, itu urusanku kata Allah. Tugasmu hanya berdakwah. Engkau berdakwah itu tugasmu. Ketika engkau berhenti berdakwah, engkau berdosa. Nah, tugas kita ngapain? Dakwah saja ke pasangan kita, keluarga kita. Berubah atau tidak itu urusan Allah. Itu makna wa idza ista'anta fasta'in billah. Selanjutnya, wa'lam annal ummah la yajtama'at ala an fauka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu laka. Ketahuilah kalau sekiranya semua manusia bersatu untuk memberikan yang terbaik kepadamu, tapi aku belum mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika semua berkonspirasi untuk menghancurkanmu, tapi aku belum izinkan, maka itu tidak akan terjadi. Berarti semuanya kembali kepada izin Allah. Bersatu semua. Kita umrohkan teman kita, dia sudah nggak umroh, kita patungan. Allah nggak izinkan, apa yang terjadi? Sebelum umroh dia meninggal dunia, nggak jadi umroh kan? Karena Allah belum izinkan. Udah, dia nggak usah kita berangkati umroh, kita coret namanya. Tapi karena Allah mengizinkan, ada saja jalannya dia harus berangkat. Begitu juga nanti kalau sudah masuk pemilihan pemimpin, begitu juga. Penting berusaha saja. Kalau Allah belum kehendak, berarti Allah belum memberikan waktunya. Begitu saja. Jangan sampai marah-marahan, sampai musuh-musuhan. Kemudian ke depan ini ya, ini masuk bagian dari dakwah juga. Kita nggak musuh-musuhan lagi kan begitu. Udah capek musuhan, cebong dan kampret. Wal-iyazu billah. Penting usaha saja. Kalau belum berarti Allah belum mengizinkan dan udah selesai. Itu hati kita akan tenang. Karena kata Rasul, ketahuilah wahai Ananda, kalau seluruh umat berniat untuk membahagiakanmu tapi Allah belum mengizinkan, tidak akan terjadi. Sebaliknya, kalau seluruh manusia berniat menghancurkanmu tapi Allah belum mengizinkan, juga tidak akan terjadi. Ini untuk menunjukkan tidak ada kuasa manusia atas manusia, yang ada kuasa Allah atas makhluk. Baru kata Allah, baru kata Rasul, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena telah dituliskan dan semua telah termaktub di Lauhil Mahfuz. Artinya takdir kita telah Allah tentukan, tapi kita nggak ada yang tahu. Maka tugas kita hanyalah berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau seperti itu, bagaimana agar dengan kualitas semangat tadi
kita bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita sebutkan wa ahdur ridho ala darajat. Ahli ridho itu ada 3 tingkatan. Tadi kan jenisnya ya. Ridho menerima sesuai harapan, ridho karena pasrah. Betul? Ini sekarang tingkatannya. Ridho level pertama, dia melihat apapun yang menimpa dirinya, dia cari hikmahnya. Itu dikatakan dalam salah sebuah hikmah para ulama, man arafallah azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Kalau dia sudah mengenal Allah, maka hilanglah semua tuduhannya dan dia akan mengatakan semua ada hikmahnya. Jadi kalau ibu ada masalah, ada problem, ada ujian, ambil hikmahnya. Nah, ini ridho yang pertama itu. Gimana gini-gini? Udahlah, qadarullah, ambil hikmahnya saja. Tapi tadi begini nggak jadi, qadarullah, ambil hikmahnya. Jadi masalah apapun, yang pertama kita lakukan apa? Ambil hikmah. Dan itu juga berat, padahal masih level yang pertama. Ada masalah, ada musibah, ya sudahlah, ambil hikmahnya. Nggak usah marah berkepanjangan, nggak usah dendam tidak menentu, nggak usah kalau bahasa orang Bogor apa itu pundung, nggak berakhir. Nah, ambil hikmahnya. Nah, itu ridho level yang pertama. Yang kedua, musibah yang kita terima itu kita rasakan sebagai sesuatu yang membahagiakan. Jadi karena kita melihat musibah itu begitu luar biasa, tapi karena kita menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan, kita nikmati saja. Jadi ada musibah kita nikmati sajalah. Itu sangkin karena luar biasanya musibah itu, tapi dia merasakan luar biasa juga janji Allah kepadanya. Maka dia ridho karena merasakan musibah menjadi sebuah kenikmatan. Karena Rasul pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan falyusibhu. Siapa yang hendak mendapatkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan mengujinya. Makanya orang-orang yang berjuang dari bawah berhasil, itu kalau cerita itu luar biasa itu. Kisahnya pasti sangat menarik. Kisahnya pasti sangat menyentuh. Kenapa? Karena dia menerima musibah, musibah itu dinikmatinya sebagai bagian karunia Allah kepadanya. Nah, ini level yang kedua ini. Level yang paling tinggi, dia hanya ingin musibah itu membuat dia dekat kepada Allah. Nah, jadi ya Allah, kalau memang dengan musibah aku menjadi dekat kepadamu, maka aku ikhlas menerima musibah itu. Nah, ini yang paling tinggi itu. Jadi kan ada orang itu kalau dikasih kesenangan dekat sama Allah kan, dikasih musibah kabur kan begitu. Nah, kalau dia enggak, ini namanya ridho paling tinggi, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya Allah, kalau dalam doanya Roba Adawiyah itu ada salah seorang sufi perempuan pada masa Abbasiyah, Roba Adawiyah, kalau memang surga itu tidak layak untukku, maka tutup pintu surga itu. Begitu kalimat. Tapi kalau neraka itu layak untukku, maka bakar aku dengan api neraka. Udah begitu kan luar biasa itu. Kenapa? Yang aku harapkan hanya ridhomu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah atau kebahagiaan itu nilainya sama pada orang level ridho yang paling tinggi. Nah, ini para ulama, para wali itu luar biasa itu. Jadi sakit itu udah nggak kerasa lagi. Kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lulu'ah, kan ditusuk itu ketika lagi sholat subuh, ditusuk. Memang rata-rata ulama itu ditusuk sholat subuh. Jadi hati-hati sholat subuh ya, bukan berarti nggak ke masjid sholat subuh ya. Jadi Umar tuh sholat subuh kan ditusuk dia. Pisaunya itu, pisau Arab itu kan ujungnya bersayap. Jadi kalau dicabut pasti akan keluar isi perutnya itu. Sudah? Atau Umar bin Khattab, jangan cabut. Aku sholat, ketika sholat cabut itu. Bayangkan itu. Ketika sholat. Artinya berarti kan kekhusyuan Umar itu
luar biasa, mengalahkan anestesi saat ini. Lagi sholat. Kan kalau sudah, dia kan pisau Arab itu kayak panah itu, yang kalau sudah masuk ke dalam ditarik kan pasti menarik isinya kan. Nah, itu ketika sholat dicabut. Khalifah Ali juga kan sholat subuh juga ditusuk itu, sama Abdurrahman bin Muljam itu. Kapan ditabur? Ketika sholat. Saya sholat cabut. Artinya mereka sudah sampai pada level sholat itu menjadi satu tempat kembali kepada Allah sampai dia tidak merasakan sakit. Kan luar biasa ya. Nah, kalau kita kan pergi umroh, imamnya baca ayat panjang, kita nangis kan? Ya Allah, suaranya imamnya menyentuh hati. Pulang ke rumah, di sebelah rumah sholat, imamnya baca lama, marah-marah gitu, lama banget nih sholatnya begitu. Kenapa? Karena kita nggak nyaman kan? Udah suaranya nggak enak, lama lagi kan begitu ya. Makanya di Mekah itu nggak pernah ribut masalah sholat tarawih berapa rakaat. Di kita aja ributnya. Jadi saya bilang bagaimana Pak Ustadz supaya sholat tarawih ini orang nggak ribut masalah angka. Buat masjidnya kayak Masjidil Haram, pasti nggak ribut saya bilang. Kan gitu. Jadi program DKM seperti sekarang ini sebenarnya berusaha menjadikan masjid senyaman-nyamannya agar orang nyaman beribadah. Jadi ridho yang terakhir itu seperti sahabat, bagaimana musibah itu dia nikmati sehingga tidak ada bedanya musibah dan kebahagiaan. Kita masuk level yang mana? Belum masuk Pak Ustadz. Ya mari kita perbaiki, bertarget hari ini. Kalau terkena musibah, level perdana Pak, ambil hikmahnya. Oh itu berat juga itu. Kan biasanya kita membahas dulu kan masalah itu. Nah ini Pak Ustadz saya sebenarnya nggak mau cerita, cuman ya hanya menyampaikan sedikit saja. Saya nggak mau cerita sebenarnya, tapi diceritain semua kan begitu. Nah itu kalau kata saya dari Sumatera Medan ya, itu namanya ketupat sama lemang, mengumpat dan terkenang sama-sama dari ketan. Jadi oh ini sebenarnya Pak Ustadz nggak mau cerita, tapi ya sedikit lah, sama aja sebenarnya. Kalau bahasa saya itu ketupat sama lemang, mengumpat dan terkenang sama-sama berdosa, sama dari ketan juga kan, ujung-ujungnya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mungkin dengan tanya jawab ya. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Intinya poin-poin yang kita dapatkan pada hari ini, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita kembali kepada Allah, kemudian tujuan hidup kita beribadah kepada Allah, ketiga pasang target. Saya ingin masuk Jannatul Firdaus. Nggak sampean, paling tidak masuk surga. Jangan targetnya saya yang penting masuk surga, nggak kesampaian masuk neraka nanti kan begitu. Pasang paling tinggi, karena Allah Maha Sempurna. Agar ridho kita menjadi tinggi, mari kita lihat ridho kita pada level yang mana. Apakah level perdana, sesuatu ada hikmahnya. Level kedua, dinikmati musibah itu karena pahala Allah sangat besar. Atau level yang ketiga, tidak ada bedanya lagi musibah dengan kebahagiaan. Semua sama, yang penting ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, saya kira ini sebagai yang mau disampaikan. Kita bisa tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Hal-hal apapun yang bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa, saya akan catat dan dijadikan ilmu, atau yang lain bisa menambahkan atau berbagi kisah. Saya persilahkan. Mungkin begitu Ibu MC. Walafu minkum. Dan saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun kalau ada pertanyaan silakan Ibu. Tapi saya mau tanya, ini Ustaz, apakah sama bagaimana melatih diri kita untuk jadi orang yang ikhlas, untuk mengharap ridho Allah itu sama dengan yang dimaksud di dalam ahli ridho tadi, ada 3 tingkatan. Apakah masuk dalam? Jadi tingkatan ridho itu, kalau ditanya kita masuk yang mana, maka jenis kita ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita karena kita sudah pasrah, itu level yang pertama. Udahlah, yang penting ambil hikmahnya. Nah, selesai kan? Itu berarti level ridho yang jenis kedua, yang menerima semua keputusan Allah karena pasrah. Mau gimana lagi? Tinggal dia harus move on. Ya, saya dikasih anak begini, ya sudah. Memang itu berarti saya harus berusaha agar memperbaikinya dengan semampu saya.
Kalau nggak berhasil ya berarti memang anak saya Kanaan kan begitu, anak Nabi Nuh kan begitu. Nah, kalau berhasil alhamdulillah, berarti anak saya kayak anak Nabi Ibrahim kan begitu. Nah, kalau saya nggak punya anak gimana? Ya berarti saya kayak Nabi Isa. Nabi Isa nggak punya anak. Atau membesarkan anak ayahnya udah nggak ada, meninggal atau berpisah, berarti saya kayak Siti Maryam kan begitu. Nah, jadi ikhlas menerima karena sudah pasrah, itulah ikhlas paling rendah dan ridho paling pertama ya. Ya udah ambil hikmahnya saja. Untuk bisa ikhlas menerima pasrah itu juga nggak semua orang bisa, Ibu. Banyak orang masih mungkin diulang-ulang kan. Kalau saya terkenang masa lalu Pak Ustadz, tapi mengenang aja ini kan. Wah, diulang-ulang terus itu. Kalau saya dulu ceritanya ya, tapi ada hikmahnya sih Pak Ustadz. Tapi diulang-ulang tuh, ketemu diulang lagi. Itu belum move on. Saya ikhlas sebenarnya, cuman gimana ya? Itu belum ikhlas berarti namanya kan begitu kan? Itu level pertama Bu, ikhlas menerima karena pasrah. Itu ikhlas level pertama, mengambil hikmahnya. Ikhlas menerima karena sesuai dengan harapan kita, itu level yang kedua. Apa? Ridho atas musibah yang Allah berikan kepadanya karena dia tahu ada pahala yang besar, kenikmatan yang besar, sehingga dia melupakan musibah itu karena ada pahala yang lebih besar dari itu. Kita lihat orang tua kalau capek bekerja, dapat informasi anaknya sukses, hilang nggak capeknya? Nah itu, saya masih ingat dulu ayah saya pulang, ayah saya termasuk sederhana ya bekerja, pulang dari pasar bekerja, saya pulang dari SD, ayah, Asnan juara 1. Biasanya ayah saya kalau pulang siang itu istirahat 1 jam, baru pergi lagi. Dengar saya juara 1, langsung berangkat dia. Kenapa? Sehat ayah, berangkat lagi dia gitu. Karena senang dengar anaknya juara. Saya waktu itu berpikir waktu SD itu, kok begitu ya? Saya tanya mama saya kenapa? Ya begitulah ayahmu senang. Ternyata setelah saya punya anak, kerasa memang. Bagaimana ditelepon, ayah, dedek juara 1. Wah hilang capek semua itu, semangat. Mau apa kan gitu ya? Ternyata benar. Dan ayah saya sering mengatakan, nanti kamu Asnan, kamu jangan mempersoalkan ayah begini. Nanti punya anak kamu rasakan itu kan. Saya waktu tahun 99 dapat beasiswa ke Mesir ya, ke Al-Azhar. Itu saya kan senang. Tapi ternyata ibu saya jauh lebih senang. Beli pakaian, anak saya mau ke Mesir. Apa ya dibilang-bilang, malu kan begitu ya. Terus nanti pergi ke toko ini beli peci, anak saya mau ke Mesir. Semua sampai beli cendol makan bakso, anak saya mau ke Mesir. Aduh, saya bilang. Saya dalam hati ngapain? Heboh banget. Ternyata setelah punya anak, memang begitulah orang tua. Seneng dia. Minta doa, tapi semua sampai naik pulang saya naik angkot, anak saya mau ke Mesir kan ya. Apa hubungannya gitu? Nah, itu berarti apa? Setelah saya punya anak, memang begitu nyata orang tua senang dia. Senang artinya, wah anak saya tadi juara gitu ya, ada kebanggaan. Nah, itu kan bisa kita dapatkan karena kita ikhlas menerima keluarga kita kan, dengan segala kekurangannya. Kadang-kadang kalau cerita ini dulu sakit-sakitan sekarang sehat kan gitu ya. Itu karena kita ikhlas pada level ya sudah terima, move on. Nah, yang jadi masalah itu dia tidak menerima yang telah Allah tetapkan, dia masih muter-muter di situ, pahalanya terus berkurang, dosanya terus bertambah, itu yang na'udzubillah. Dan itu orang yang paling rugi. Bayangkan deposit dia terus berkurang, dosa semakin bertambah. Dan untuk bisa seperti itu Ibu, yang level paling rendah itu juga nggak semua orang bisa. Maka perlu sahabat yang baik. Makanya kata Rasul itu kan, kalau mau sukses itu salah satunya bersama orang-orang soleh. Wa tawasobil haq wa tawasobis sobar. Kadang-kadang sama orang soleh ada 2 level. Ada orang soleh yang nggak tega mengatakan kebenaran. Ya, dia soleh tapi mau bilang nggak tega. Itu belum level bagus. Yang bagus itu soleh plus tega, dia menyampaikan ini nggak benar gitu. Jadi kita bisa berubah. Kadang-kadang perlu kita teman begitu. Makanya kata Rasul, kadang perlu kayak Umar bin Khattab, tegas menyatakan apa adanya biar kita sehat. Kadang perlu kayak Abu Bakar, yang memang ya kalau belum waktu itu yang diucapin kan begitu ya, supaya tidak menyinggung perasaan. Jadi kalau kita punya teman to the point, berarti Umar bin Khattab ini gayanya. Gitu.
kok ini Abu Bakar. Tapi kalau yang nggak ada sifat begitu tengah-tengah, nanti Ubay bin Salul ini munafik ini kan begitu ya. Wal iazu billah. Jadi levelnya kayak itu, Bu. Kalau level yang kedua kita menerima, berarti itu level yang kedua karena kita melihat besarnya pahala itu sehingga kita melupakan sakitnya penderitaannya. Tentu level yang ketiga itu para sahabat ya. Kalau kita biasanya para wali, saya sering katakan level ketiga itu orang tua. Orang tua kalau sudah anaknya sakit ya, itu kan ya Allah, janganlah anak saya sakit, biar saya yang sakit. Biasa begitu ya kalau orang tua. Kan begitu ya? Atau nanti ya Allah jangan ambil nyawanya, ambillah nyawaku. Datang malaikat, benar mau? Enggak sih, dua-dua jangan diambil, biasanya begitu. Itu saking cintanya kepada anaknya. Kira-kira begitu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Ibu, ada yang mau bertanyakan? Silakan. Ya. Jadi Ibu menjadi penanya pertama di tahun 2023 di Taman Surga. Silakan, Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah kita sudah berbuat baik kepada siapapun atau mana apapun, tapi suka ada rasa kecewa yang tiba-tiba datang. Itu level apa sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Saya akan jawab dulu dengan perkataan dua orang ulama tabi'in. Sebelum saya jawab detailnya, Bu ya. Qala Abdul Wahid ibnu Zaid, ar-ridha babullahil a'zam. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, ridha itu adalah pintu Allah yang paling agung. Sudah? Wa jannatud dunya, surganya dunia itu ridho. Karena orang kalau udah ridho itu udah hidupnya nyaman. Yang ketiga, wa mustarahul abidin, yang akan membuat hati para hamba itu rehat dan nyaman. Jadi ridho itu pintu Allah yang paling agung, surganya dunia, memberikan kenyamanan kepada setiap hamba. Itu yang pertama kata Abdul Wahid bin Zaid. Berkata Umar bin Abdul Aziz, kita tahu khalifah pada dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ada yang mengatakan karena keadilannya dia khulafaur rasyidin yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, karena kemuliaan dan keadilannya. Apa kata beliau? Asbahtu wa ma liya sururun illa fi mawaqi al-qada wal qadar. Ketika aku bangun pagi, tidak ada kebahagiaan yang aku dapatkan ketika aku ridho atas semua ketentuan Allah. Jadi kalau kita mau jalan-jalan kesiangan, udah bangun, oh ya sudah, berarti dah memang nggak rezeki berangkat gitu. Jangan dimarahin pembantunya, dimarahin anaknya, dimarahin semua. Terus update status, ya Allah nggak jalan-jalan karena kesiangan. Jadi ketika bangun pagi itu aku sudah ridho atas segala ketentuan Allah. Menjawab pertanyaan Ibu, kita sudah berbuat baik banyak. Kita sudah melakukan kebaikan dengan siapapun. Pertanyaan saya sebelum kita mendeklar kita sudah kebaikan, siapa yang bisa menilai kita sudah banyak melakukan kebaikan? Kan diri kita kan? Diri kita kan? Bukan orang lain kan? Nah, berarti persepsi diri kita yang kita harus perbaiki. Banyak orang itu merasa terzolimi, dia doa, ya Allah aku dizolimi ya Allah, nggak makbul doanya, ternyata perasaan dia aja dizolimi. Di mata Allah Anda nggak terzolimi, Anda yang merasa kan banyak orang itu, ya Allah saya sudah berdoa siang malam nggak makbul ya Allah. Kenapa itu Pak Ustadz? Karena saya dizolimi. Berarti Ibu aja yang merasa dizolimi, di mata Allah belum masuk itu kategorinya kan begitu. Nah, jadi sama juga kalau kita sudah merasa berbuat baik, lalu semua orang tanpa pandang bulu kita lakukan kebaikan, tapi kita masih dianggap tidak baik, berarti yang kita lakukan itu belum baik. Maka bagaimana caranya? Kita lihat ke diri kita. Apakah yang kita lakukan itu pencitraan atau tidak? Yang kedua, karena jabatan struktural atau tidak? Saya sering itu mengatakan kalau sudah di misioner ketua DKM ya,
Kan saya penasehat di masjid itu. Ketua DKM setelah turun jangan libur ke masjid, saya bilang. Hilang pahala selama 3 tahun jadi pengurus, saya bilang. Iya, karena dia DKM-nya ke masjidnya karena ketua DKM. Turun jadi ketua DKM nggak pernah ke masjid lagi. Alasan sibuk lah, inilah. Berarti 3 tahun dia menjadi pengurus itu nggak ada nilainya karena memang dia hanya pencitraan saja. Maka kalau kita sudah berbuat baik dan kita merasa sudah melakukan kebaikan, ada masalah, maka mintalah kepada Allah, bertanyalah kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku apa yang salah. Bukan lagu itu ya, entah siapa yang salah, bukan itu ya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku apa yang salah. Nanti Allah akan memberikan itu kok. Karena ketika kita menghitung-hitung amal kebaikan kita, lalu kita merasa belum ada hasilnya, kita masuk ke dalam larangan Allah, wala tamnun tastaksir. Apa maksudnya? Jangan kalian melakukan kebaikan dengan menghitung-hitung kebaikan itu sehingga nanti kalian merasa belum sampai. Nah, dan pertanyaan ibu tadi itu masuk ada satu hadis lagi, nggak apa-apa saya bahas hari ini. Kata Rasul apa? Kata Rasul begini, ketahuilah wahai sahabatku, fa innahu lan yudkhalal jannata ahadan amalu illa birahmatillah. Ada hadis lain Bu ya, itu kata Rasul, seorang manusia, seorang hamba tidak masuk surga karena amal ibadahnya. Ada hadisnya begitu. Bertanya sahabat, wala anta ya Rasulullah, bagaimana? Aku juga sama. Aku tidak masuk surga karena amal ibadahku, tapi karena rahmat Allah. Itu yang sempat rame kan? Dipotong kalimatnya jadi rame. Nabi Muhammad tidak masuk surga. Padahal kalimatnya bukan begitu. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis bahwa setiap kita tidak masuk surga karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Rasul pun juga sama, dia tidak masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Tapi ada tapinya, tidak mungkin Rasul tidak masuk surga karena Rasul itulah rahmat Allah, kan begitu. Nah, cuman itu dipotong. Kan zaman sekarang pokoknya dipotong-potong itu nggak enak lah Bu, potong gaji, potong anggaran, potong semua, jadi masalah. Nah, jadi kalau ibu tadi ya sudah melaksanakan kebaikan, sudah banyak dibaikan, belum ada balasnya, berarti tinggal diperbaiki. Jangan-jangan tujuan utamanya bukan itu. Nanti ada hadisnya yang sering ini Bu, ada orang beramal soleh, ujungnya su'ul khotimah. Ada orang beramal jahat, ujungnya husnul khotimah. Kalau begitu, mendingan saya maksiat tapi husnul khotimah daripada berbuat baik tapi su'ul. Kan begitu nanti hadisnya. Bukan itu. Kata Rasulullah, ada hadis lainnya. Ada orang beramal baik di hadapan kita padahal tidak baik, lalu dia su'ul khotimah, berarti Allah telah menunjukkan kepada kita selama ini perbuatannya adalah pencitraan. Karena ujungnya su'ul khotimah. Ada orang berbuat maksiat, lalu akhirnya husnul khotimah, berarti Allah menunjukkan kepada kita orang itu sebenarnya ingin bertaubat tapi nggak punya kesempatan. Itu kalimatnya. Makanya kita nggak boleh seuzon sama orang kan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, sama juga ketika kita sudah melakukan semuanya, kita sudah berbuat baik, tapi merasa ada, mari kita lihat amal kita. Jangan-jangan ada yang kurang, ada yang tidak terpenuhi. Lalu mari kita lihat efeknya. Jangan-jangan ada hal lain yang kita lakukan, tapi kita melupakan kewajiban yang lain. Banyak orang begitu. Jadi melakukan sesuatu yang baik, saya telah nyumbang, saya sedekah semua sudah, begitu ya. Tapi kenapa perasaan saya nggak selesai musibah menimpa saya, kan begitu ya. Nah, bisa jadi dia banyak melakukan kebaikan ke orang banyak, tapi dia lupa kewajibannya di rumah. Ada yang begitu. Dia dakwah ke sana kemari sukses, tapi di rumah nggak benar. Mungkin dia nggak punya waktu memperhatikan keluarganya kan. Maka Allah tegur. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu. Bukan jagalah dirimu dan konstituenmu, bukan. Dan keluargamu. Begitu Al-Qurannya. Bukan konstituennya kan. Nah, jagalah keluargamu dan pendukung. Bukan pendukung, tapi dan keluargamu. Itu yang pertama dulu. Nah, dari api neraka. Jadi itu yang harus kita terus persoalkan Bu ya. Kenapa saya sudah beribadah nggak begini, berarti ada yang salah. Kenapa saya berbuat baik selama ini nggak ada hasilnya? Bisa jadi yang saya gunakan ini bukan harta yang halal, bisa.
atau yang saya lakukan menyakiti orang lain bisa, atau yang saya lakukan banyak menyentuh hal-hal yang mungkin itu tidak baik untuk dilakukan, maka kita perbaiki. Atau ada yang salah dakwah saya, ada yang salah metode saya. Maka kata-kata yang saya sampaikan tadi, pertama, ridho itu adalah bab Allah yang paling agung, surganya dunia, memberikan rehat kepada para hamba. Atau kata Umar bin Abdul Aziz ketika bangun pagi, dia sudah, ya Allah, hari ini apapun yang terjadi aku sudah ridho. Selesai. Masalahnya kita kan bangun pagi belum tentu begitu. Ya Allah, hari ini saya harus selesai dokumen tuntas, nanti langsung bayar pajak, langsung selesai. Kalau bisa hari ini semua selesai. Kan begitu harapan kita kan? Enggak sesuai harapan. Marah-marah kan begitu. Tapi ya Allah, hari ini saya akan berusaha. Kalaupun berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, aku ridho atas seluruh ketentuan. Saya bawa umroh tahun 2018. Jadi memang nggak tahu ya, memang kuasa Allah ya. Saya bawa jemaah pertama itu. Di bandara banyak masalah. Inilah diperiksa salah semua. Minggir. Bahwa bulan depan jemaah kedua, padahal sama kan, lewat aja. Akhirnya kan ini cerita, susah sekarang umroh, banyak pemeriksaan. Jemaah yang kedua, enggak, saya kemarin lancar-lancar aja katanya. Makanya kalau kita ketemu orang pulang umroh, pulang haji, kadang ceritanya beda-beda. Yang satu ceritanya, wah banyak musibah gini-gini. Yang satu lagi, enggak, saya biasa-biasa aja, lancar-lancar aja. Karena memang Allah sudah membuat begitu skemanya gitu. Pas dia memang banyak musibahnya, banyak halangan, pas yang satu lewat aja. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, apa saya guide-nya enggak ikhlas? Kadang begitu pertanyaannya. Kenapa yang kemarin kayaknya repot amat, diperiksa. Bawa jemaah kedua lancar-lancar aja, nggak ada diperiksa, pas bangun lewat aja gitu. Berarti kan itu sudah skema Allah kan. Jadi ketika gelombang pertama Allah jadikan petugasnya itu sangat detil, atau dia ada masalah di rumahnya dibawa ke bandara, semua dimarahin kan begitu. Petugas yang kedua hatinya lapang tenang, dia bahagia, mungkin anaknya juara sekolah, pas di bandara lagi senang, udah lewat aja kan begitu. Berarti kan itu semua skema Allah kan? Maka mintalah kepada Allah, nanti Allah yang maha kuasa itu yang akan memutar bolak-balik hati manusia. Saya dulu waktu ujian S2 gitu juga. Waktu itu yang uji Kiai Didin ya. Sebelumnya ditanya semua, masih masuk. Sementara aja gitu. Berarti kan kita sudah Allah sudah tentukan kan? Berarti kita ridho dengan ketentuan Allah, nanti Allah yang menggerakkan hati-hati manusia itu. Tapi, ada tapinya, jangan berdoa dengan doa akal-akalan si kancil. Nah, contoh, ini yang sering Bapak ya, udah jelas dokumennya salah, betul ya? Dokumennya udah kurang ini, kan harusnya dipenuhi. Ya Allah, semoga nanti nggak kelihatan sebenarnya. Itu nggak akan masuk doanya itu, ya, karena sudah kurang. Kan? Tapi kalau sudah dipenuhi, ya, baru doanya benar. Itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau sudah jelas-jelas kurang, terus kita memajukan diri, ya Allah, semoga nggak kelewat. Itu namanya doa si kancil itu namanya. Berdoa padahal sudah sebenarnya sah, dan Allah Maha tahu itu. Nah, ini biasanya yang sering saya nasihati kalau yang berangkat walimatus safar, yang pergi haji ya. Kan ada kasus kadang-kadang sudah selesai tiba-tiba gagal berangkat. Saya Pak Ustadz nggak tahulah apa salah saya. Saya sudah dipanggil, sudah manasik nggak berangkat. Bapak coba ingat-ingat, dulu ada nggak prosesnya yang nggak benar? Ternyata ada. Ketika minta surat kesehatan, dia lagi sakit, minta diloloskan. Nah, kita kan nggak tahu itu. Curang. Tapi memang itu harus, nggak bisa hari itu ditanya. Oh nggak ada Pak Ustadz, demi Allah. Tunggu seminggu dulu biar dia merenung. Iya ya kan begitu ya. Nanti biasanya orang itu sulit untuk menerima saat itu. Makanya ada satu hadis Rasul yang sangat masyhur ya. Kalau kita kena musibah, nanti keluar hadis Rasul itu. Nah, ceritanya begini. Rasul sama Umar berjalan melewati kuburan muslim, kuburan umum TPU lah begitu ya. Berarti Baqi ya di Madinah begitu ya. Ada seorang ibu menangis karena anaknya meninggal. Nangis, namanya anak meninggal kan sedih ya seorang ibu ya. Datang Rasul mendekat, yang sabar ya Bu, begitu ya.
ittaqillah wasbiri. Katanya, sing sabar ya Bu, namanya musibah. Apa kata ibu itu? Kamu belum tahu aja anak meninggal, coba kamu yang anak meninggal. Dia nggak tahu itu Rasul kan. Terus Umar mau ngasih tahu, kamu tahu nggak itu Rasul gitu ya. Karena ibunya lagi sedih. Coba kamu yang meninggal anaknya, kamu rasakan gimana sakitnya. Ngomong aja bisa, kira-kira begitu ya kalimatnya. Kata Rasul, nggak usah diom, ya biarin aja. Pergi kan, pulanglah Rasul ke rumahnya. Temannya itu kan yang di kuburan ngomong, Bu, ibu tahu nggak? Itu tadi Rasul. Berhenti nangisnya, lari dia mengejar Rasul. Ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Maaf ya Rasul, nggak tahu saya itu Rasul tadi. Mungkin kalau tahu, mungkin nggak marah kan begitu ya. Mungkin dalam hati, kan begitu ya, mendumel gitu ya. Maaf, kata Rasul, as-sabru inda sadmatil ula. Kata Rasul. Keluarlah hadisnya. Kata Rasul, ya nggak apa-apa. Tapi perlu kamu ingat, kualitas kesabaran atau keimanan seorang mukmin itu diukur berdasarkan reaksi pertama kena musibah. Itulah kualitas keimanan. Adapun setelah itu biasanya pasrah. Nah, itu dia. Jadi kualitas pertama itu reaksi pertama kena musibah. As-sabru inda sadmatil ula. Kualitas kesabaran seseorang itu diukur berdasarkan reaksi pertama kena musibah. Reaksi selanjutnya Pak, biasanya kalau udah ketahuan ya pasrah gitu. Saya pernah itu naik motor mau khutbah Jumat, ke arah sini juga jam 2. Buru-buru kan? Saya nyalip. Ya helm kan. Buka sama mobil. Hei, nyalip aja, pasang matanya. Saya berhenti kan? Saya buka helmnya. Pak Ustadz, nah gitu kan? Maaf ya Pak, ini saya buru-buru mau khotib. Iya Pak, ini orang-orang nyalip sembarangan. Dalam saya, kan memang saya yang salah kan begitu ya. Tapi dia nyalahin orang, ini Pak Ustadz orang nyalip sembarangan. Perasaan tadi yang nyalip saya kan begitu ya. Nah, itulah reaksi pertamanya kan. Tapi memang saya yang salah, saya minta maaf ya, saya bilang. Iya nggak apa-apa Ustadz, ini orang-orang suka nyalip. Perasaan tadi saya yang nyalip sebenarnya. Kan nggak ada orang lain kan begitu. Nah, karena kita biasanya begitu. Kalau tadi ibu tadi tahu itu Rasul kan dia nggak jadi marah kan? Nah, jadi reaksi pertama itulah kualitas keimanannya. Dan kita kadang-kadang kalau lagi nggak tenang bisa marah, lagi kita senang ya nggak marah gitu. Nah, ada kisah jamaah kita di Yasmin itu, dia bawa mobil bagus ditabrak sama supir Indomaret, sudah hancur tuh bonyok di tol, pintu tol Jagorawi. Karena bapak itu hatinya lagi tenang. Ya udah nggak apa-apa, doakan saya barokah. Istrinya marah-marah, Papa kenapa begini? Ini bonyok loh. Nggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya. Nah ini bukan berarti ibunya nggak benar ya. Ibunya mungkin kuasanya lagi pokoknya ini harus diganti gitu. Benar, dibawa ke bengkel, mobilnya mobil Honda. Kata Honda ini nggak di cover asuransi semua Pak, yang di cover ini enggak katanya. Berapa? 90 juta. Wah, istrinya tambah. Kan tuh kan sama bilang, Bapak kenapa nggak minta? Ya gimana Mas, supir Indomaret berapa sih gajinya? Katanya. Gitu kan? Udah bapak itu saya nggak tahu Pak Ustadz, saat itu saya pasrah aja katanya. Karena dia kebetulan konsultan ya. Karena saya pasrah, ditelepon besoknya dari Singapura. Ada bisnis katanya, proyek 100 juta budgetnya katanya. Udah saya pulang saya bilang, "Ma, tuh lihat tuh kalau kita sabar." Iya, karena dapat aja, coba nggak dapat katanya. Tetap aja mamanya ngomel juga kan begitu ya. Jadi memang kondisi kita itu memang nggak sama gitu. Makanya kata Rasul, kualitas kesabaran orang itu ketika reaksi pertama. Jadi kalau hari ini kita tiba-tiba marah ya mungkin kita memang imannya lagi nggak stabil. Oh ini lagi tinggi ya gitu. Sama kayak tadi yang saya ceritakan di bandara itu. Mungkin yang pertama itu petugasnya lagi ada masalah. Semua disalahin kan. Yang kedua mungkin dia capek lagi bahagia. Nah, jadi itulah yang perlu kita jaga. Dengan minta ke zat yang maha kuasa, jangan ke manusia. Kalau mengharap manusia enggak akan banyak sakit hatinya. Mengharap kepada Allah, nah itulah nanti Allah yang akan menggerakkan semua hati kita. Jadi kita banyak kisah-kisah nyata Bu ya, itu kisah-kisah yang perlu kita angkat agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian Bu, silahkan yang lain, Allah a'lam bishawab. Kalau tidak ada doa-doa yang saya baik ya saya pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan. Tadi kan Pak Ustaz
kalau kita musibah misalnya sakit ya, kita tuh kan sudah berusaha misalnya sudah ke dokter, ke ahli pengobatan. Bagaimana maksudnya apa tanda bahwa itu merupakan petunjuk dari Allah dalam diri kita tuh misalnya terasa apa ataukah ini ya ternyata petunjuk Allah bahwa saya harus ke situ. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Ibu, terima kasih. Pertama, kita harus yakini dulu ada hadis Rasul yang mengatakan setiap orang yang sakit itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Itu hadis pertama. Jadi kalau kita sakit, Allah sedang menggugurkan dosa kita kalau kita ikhlas. Ada kalaunya. Kalau kita marah-marah, nambah dosa. Yang pertama ya. Satu. Yang kedua, ada satu lagi anjuran Rasul untuk menjenguk orang sakit. Dalam satu hadis dalam kitab ini, kalau kita menjenguk orang sakit, mintalah doa sama orang yang sakit. Karena malaikat akan mengaminkan doa orang yang sakit. Dijelaskan kenapa orang sakit diminta doa. Karena sedang dibersihkan dosa-dosanya, sehingga kalau dosanya bersih, maka Allah akan cepat mengabulkan doanya. Maka mintalah doa sama orang yang sakit. Nah, belum mendengar hadis ini kan? Ada hadisnya, minta doa sama orang yang sakit. Dia minta sama kita, kita minta doa sama dia juga. Nah, sudah? Yang ketiga, bahwa sakitnya kita itu adalah bentuk ujian dari Allah kepada kita agar kita yang sakit dan yang menjaga orang yang sakit diberikan kesabaran. Jadi kalau ibu nanti mengunjungi orang sakit, doanya dua. Ya Allah, angkatlah penyakit saudara kami yang sakit dan berikan kesabaran sama yang menjaga orang sakit. Itu jarang dibacakan doa itu. Karena yang jaga ini kadang-kadang banyak dosanya. Nah, kita doakan supaya dia sabar. Karena yang jaga sakit ini lebih berat sebenarnya penderitaannya daripada yang sakit. Nah, kalau ada yang ngomong iya, udah pengalaman berarti jaga orang sakit gitu ya. Nah, jadi ini tip ya, kalau kita jenguk orang sakit, doakan yang sakit diberikan kesehatan, doakan yang menjaga diberikan kesabaran. Baru minta doa sama yang sakit. Itu yang kadang-kadang orang lupa tentang fikih mengunjungi orang sakit. Ibu ya, jangan nambah dosa orang yang sakit. Kenapa sakit Bapak? Mungkin Bapak banyak ini dosanya dulu, banyak barang yang haram, tobatlah Bapak. Nah itu nambah sakit namanya itu. Ya. Nah, jadi kalau ibu tanya apa tandanya Allah sedang berikan, berdoalah kalau setiap hari, berdoa saja. Nanti Allah datangkan nanti entah kita dibawa mimpi atau nanti ada teman kita yang menyampaikan informasi. Jadi terus ibu berdoa, terus melaksanakan kewajiban menjaga orang sakit, terus sakit, sampai berdoa kalau nanti kadang-kadang dapat info itu dari banyak hal. Ada teman saya dapat info berobat karena baca WA. Ada share, oh di sini berobat, datang ya, sembuh. Ada yang kata temannya, oh di sana aja, sembuh. Atau dia mimpi, tapi mimpi ini biasanya menjelang subuh ya. Kalau mimpi habis subuh biasanya itu nggak masuk mimpi yang benar ya. Mimpi yang benar itu mau tidur, kita baca doa, ambil wudhu, terus menjelang subuh. Itu dalam tafsir ahlam disebut mimpi yang mendekati kepada kebenaran. Nah, tapi kalau yang habis subuh, nah itu bunga mimpi. Karena kan nggak disuruh tidur habis subuh kan. Nah, terus yang siang hari ya menjelang subuh. Jadi kalau ibu tanya apa tandanya, biasanya tandanya akan Allah berikan. Tinggal kita yang mengambil. Jadi tanda itu sudah banyak. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Nah, kita mengambil itu kadang-kadang karena kita, oh iya bagus. Atau dorongan daripada teman kita, oh di sana aja, atau info dari teman kita di sana, kadang-kadang itu banyak tanpa kita sadari. Jadi hidayah itu, ayat itu banyak, tinggal kita mengambil atau tidak. Makanya doa kita sering mengatakan apa? Apa doa kita yang sering kita gunakan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Apa artinya? Ya Allah, jangan engkau goncang hati dan perasaan kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Nah, jadi kalau kita dapat info, dipelajari, datangkan gitu. Itu tandanya begitu Bu. Dan kita yang menilainya sambil terus berdoa. Ada juga dia berobat tambah parah sakitnya. Ada juga. Saya sudah ke semua Pak Ustadz. Sudah?
tambah parah Pak Ustadz, akhirnya saya nggak berobat, biarin aja, sembuh. Nah, berarti sudah masanya sembuh. Iya benar, karena ada hadisnya, Allah menurunkan penyakit bersamaan turun dengan obatnya. Cuman karena manusia, kadang-kadang obatnya manusia belum mendapatkannya. Tapi Allah sudah turunkan itu penyakit sama obatnya. Cuman penyakitnya di luar dirasakan, obatnya nanti diteliti, dicari, baru ditemukan. Jadi sudah ada obatnya semua penyakit itu. Hanya tidak bersamaan. Nah, disitulah nanti kita terus melakukan yang kita lakukan, mengobati orang sakit, mendoakannya. Tanda itu bisa muncul untuk disehatkan atau tidak. Kenapa? Karena Rasul sendiri itu diobati oleh Siti Aisyah. Kalau ibu baca sirah Nabi meninggal itu, apa Nabi Aisyah, Siti Aisyah mengobati Rasul? Terus diusap keningnya, terus dibacakan ayat Quran, ditiup ya, dibacakan. Terus kemudian diambil kain, dibacakan, didinginkan gitu ya. Tapi apakah nggak sehat atau tambah parah? Ya karena memang di situ hanya usaha kita agar mengobati. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ke rumah sakit ngantri, itu bisa sehat Bu sebelum selesai berobat ke dokter, karena antrinya lama. Ada banyak gitu. Menyembuhkan sebelum diobati banyak. Masuk pagi, dipanggilnya sore kan? Panas, masuk dokter, sehat Pak, sehat. Iya Pak, tadi sakitnya udah hilang sakitnya. Jadi sakitnya pun nggak tahan juga nunggu kan? Jadi bukan manusia sakit nggak tahan. Saya sering mengatakan kadang-kadang sembuh itu kalau kuasa Allah juga. Saya pernah berobat itu dari pagi nunggu, masuk ke dokter, sehat ini Pak, ini normal semua. Tadi demam Dok, ini sehat katanya. Oh berarti Dok, berarti bukan saya aja yang nggak tahan, penyakit pun nggak tahan nunggu dokter karena kelamaan. Dokternya ketawa aja. Ini tetap dikasih obat, kasih antibiotik gitu. Jadi kalau ngantri panjang itu dianggap bahagia aja. Nanti ibu sabar aja Bu, nanti kalau sakitnya nggak tahan dia pergi sendiri gitu. Terima kasih Bu, demikian Allah besar. Kita doa, ya silakan Bu. Bagaimana kita insya Allah senantiasa menjaga Allah tentu akan menjaga kita. Kita selalu bisa kepada Allah dan berharap kepada Allah, dan kita akan berikhtiar, kita kembalikan kepada Allah, dan karena itu semua adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Baiklah ibu semua, jazakumullah khair atas nasihat terima kasih ini untuk di akhir acara ini mohon doa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya akan tutup mengambil perkataan salafus saleh. Al-hayatut thayyibah hiyar ridha wal qanaah. Hidup yang terbaik itu, kata para salafus saleh, adalah ridha dan qanaah. Ridha itu meridhoi atas yang Allah berikan, qanaah itu memaksimalkan apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Jadi qanaah itu puas, apa artinya? Memaksimalkan apa yang telah Allah berikan. Jadi menerima apa yang telah Allah berikan, lalu dimaksimalkan apa yang telah Allah tentukan. Ridho wal qanaah. Kita mari beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Engkau berikan rahmat kepada kami dan jagalah kami dari aib setelah kami berpisah. Mungkin banyak kekurangan dan kealfaan kami. Allahumma ij'al awwalaha kifah wa awsatuha falah wa akhiruha taufiqat wa najah ya Allah. Jadikan awal niat kami mendatangi tempat ini sebagai sebuah mujahadah kepadamu ya Allah, dan prosesnya ya Allah Engkau berikan banyak keberuntungan, dan pada akhirnya Engkau berikan kami taufik, yaitu harapan sesuai dengan keinginan kami ya Arhamar Rahimin yang Kau ridhoi. Allahumma ij'al ya Allah, jadikanlah seluruh orang-orang yang bergerak dalam majelis ini, pengurusnya dan panitianya Allah Engkau berikan istiqomah untuk selalu berbuat kebaikan ya Allah. Engkau berikan kepada keikhlasan untuk melakukan apapun yang baik padamu ya Allah,
dan Engkau berikan keberkahan agar selalu Engkau berikan kebaikan dan istiqomah kepada kami dan kepada mereka yang telah menyaksikan acara ini. Allahumma ja'al minna ya Allah hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang soleh, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak yang soleh berbakti mendoakan kami arhamar rahimin. Allahumma balighna ila baitikal haram ya Allah, hari ini kami berkumpul di rumahmu ya Allah, berikan kuasamu ya Allah agar kami bisa berkumpul di rumahmu di Ka'bah ya Allah. Allahumma balighna ila masjid Nabawi ya Allah, hari kami berkumpul di masjid ini ya Allah, berikan kami berkah untuk bisa berkumpul di masjid Nabi, masjid Nabawi arhamar rahimin. Allahumma balighna ila masjidil aqsa ya Allah, hari ini kami berkumpul di masjid, berikan kami kebaikan untuk bisa berkumpul di masjid yang menjadi kiblat pertama, Masjid Aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikal mutawakkilin wa ja'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma anzil alaina rahmah wal maghfirah wat taqwa was sabat wal istiqamah alaina wa ala ahli arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'al auladana wa banatina min al-ilmi wal khair wa la tajalhum wa iyyahuna min asy-syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, dengan harapan anak kami berbakti kepada kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Silakan Ibu. Sekarang akan berdoa dan juga doa kepada kita. Semoga insya Allah dijabah oleh Allah. Baiklah ibu semua, pada Allah setelah dengan berbagai doa tadi mampu saya sudah pengajian kita pada hari ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran atas dari semua pada hari ini. Allah yang membantu kalian dan kita insya Allah kita pahamkan bersama. Kajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.